Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal lanjutin pembahasan dari video sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Part 1 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas pasal 1 hingga pasal 20. Bab 1 ketentuan umum. Pasal 1 seperti pada umumnya terdiri dari beberapa definisi-definisi yang akan kita bahas. Kemudian ini poin kelima, ada hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. Kemudian kita lanjutkan dengan bab 2, asas dan tujuan. Berikut ini asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Asas yang A, kemanusiaan; B, keadilan; C, kemanfaatan; D, kepastian; E, keterbukaan; F, kesepakatan; G, keikutsertaan; H, kesejahteraan; I, keberlanjutan; dan J, keselarasan. Asas 3, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Bab ketiga, pokok-pokok pengadaan tanah. Pasal 4, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Pasal ayat 2-nya, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum. Pasal 5, pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 6, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 7, ayat 1, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan A, rencana tata ruang wilayah RT/RW, kemudian B, rencana pembangunan nasional atau daerah; C, rencana strategis; dan D, rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Ayat kedua, dalam hal pengadaan tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D. Ayat 3, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Pasal 8, pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 9, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ayat 2, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Bab 4, penyelenggaraan pengadaan tanah, bagian ke-1, umum. Pasal 10, tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 digunakan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan A, tahanan dan keamanan nasional, kemudian B, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Kemudian poin-poin selanjutnya seperti dapat dibaca dalam slide. Kemudian selanjutnya ini adalah kepentingan umumnya. Salah satu contoh-contohnya ya. Salah satu yang disebutkan pembangunannya. Yang pasal 11 ayat 1, pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 2, dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 adalah badan usaha milik negara, tanahnya menjadi milik badan usaha milik negara. Pasal 12, pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B sampai dengan huruf M. Wajib diselenggarakan pemerintah dan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan swasta. Ayat 2-nya dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A, pembangunannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan A, perencanaan, B, persiapan, C, pelaksanaan, dan D, penyerahan hasil. Bab 4, penyelenggaraan pengadaan tanah. Bagian kedua, perencanaan pengadaan tanah. Pasal 14. Ayat 1-nya, instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah, instansi yang bersangkutan. Pasal 15, ayat 1-nya, perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat poin-poin berikut seperti dapat dibaca dalam slide. Kemudian ayat 2-nya dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3-nya dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Ayat 4, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diserahkan kepada pemerintah provinsi. Penjelasannya yaitu untuk ayat 1-nya, penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dapat dilakukan secara bersama-sama oleh instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah. Untuk penjelasan ayat keduanya, studi kelayakan mencakup A. Survei sosial ekonomi, B. Kelayakan lokasi, C. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, D. Perkiraan nilai tanah, E. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan F. Studi lain yang diperlukan. Bab 4. Penyelenggaraan tanah. Bagian ketiga, persiapan pengadaan tanah. Pasal 16. Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ini maksud dalam pasal 15 melaksanakan A. Pemberitahuan rencana pembangunan, B. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan C. Konsultasi publik rencana pembangunan. Pasal 17. Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 18. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Ayat 2. Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Ayat 3. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C. Pasal 19 ayat 1-nya, konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak, serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur
Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Penjelasannya, ayat 1. Dalam konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara perhitungan ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penilaian. Ayat 2-nya, penjelasan yang dimaksud dengan masyarakat yang terkena dampak, misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi pengadaan tanah. Ayat ketiga, yang dimaksud dengan surat kuasa adalah surat kuasa untuk mewakili konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan dari dan oleh pihak yang berhak adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-sama berasal dari pihak yang berhak. Pasal 20 ayat 1. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan, terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 hari kerja. Penjelasan ayat 2. Pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan menyampaikan secara tertulis dengan disertai alasan keberatannya. Oke, terima kasih telah menonton. Itu dia video pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.